Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Rahmatan lil Alamin, menghidupkan ruhiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita yang kedua dalam kajian kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Insyaallah di pertemuan ini kita langsung akan masuk ke kitab. Jadi mohon maaf, kitab yang di hadapan kita masing-masing itu salinan ya, bukan fotokopi tapi salinan. Karena kemarin terkendala agak sulit melihat, karena memang kitab aslinya agak kecil. Akhirnya ana rombak, ya ana masukkan ke Word. Nah, ya bagaimana sekarang? Agak enak dilihat. Nah, alhamdulillah. Tapi anunya nggak berubah, isinya nggak anak rubah ya. Jadi apa adanya, cuman anak pindahkan gitu. Jadi versinya kalau di kitab itu fontnya itu 13 atau 12. Nah kalau sekarang anak jadikan 17. Biar jelas. Ya, biar jelas. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita masuk karena waktu Anda cuma 45 menit, langsung dengan tanya jawab. Ya, biasa. Oh, nanti tanya jawabnya biasa sampai zuhur ya. Oh, mantap. Jadi kajiannya aja 40 menit, tanya jawab sampai zuhur bisa menjelang asar. Di WA misalnya. Tapi kalau di majelis cuma 5 menit palingan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muqaddimatu tafsiri Ibni Katsir. Biar terasa kita ngajinya, Anda bacain pelan-pelan Anda. Muqaddimatu tafsiri Ibni Katsir. Pendahuluan tafsir Ibnu Katsir. Qala Syekhul Hafidhu Imaduddin Abul Fidai Ismail bin Katsir rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Syekh Al-Hafidh ya, jadi kalau kita mendengar Syekh itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu sebutan untuk orang yang dituakan dari segi ilmu ya. Tapi kalau Syekh dalam penyebutan di Arab itu apa itu namanya? Kalau di kitab aki-aki. Nah, dia beda. Kalau dituliskan dalam kitab, syekh itu identik kepada orang yang tua dari segi ilmu, walaupun umurnya kecil. Seperti Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau masuk ke halaqah Imam Malik, itu umurnya luar biasa kecil ya. Beliau menghafal Muwatta itu umur 13 tahun. Langsung minta izin ke Imam Malik untuk gabung di halaqahnya, nggak diizinkan awalnya. Dites. Kamu punya apa? Kok mau berani-beraninya minta izin gabung di halaqah saya, kata Imam Malik. Saya punya Muwatta, kata beliau. Mana? Di sini. Oh, langsung ditasmikan itu Muwatta ke Imam Malik. Wah, langsung terkesima, Imam Malik langsung gabung. Beberapa kali aktif langsung diizinkan untuk buka halaqah baru gitu. Nah, jadi Imam Syafi'i ketika umur 13 tahun itu udah dipanggil syekh. Walaupun masih banyak yang tua-tua dari beliau ya, tapi beliau udah syekh. Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz ini kalau dalam istilah ilmu Islam itu identik kepada pakar hadis. Pakar hadis maksudnya orang yang sudah digelar dengan Al-Hafiz ini, di samping dia telah menghafal ribuan hadis,
beliau juga mengetahui seluk-beluk keilmuan tentang hadis ini. Tentang sanadnya beliau faham, tentang makannya beliau faham, mana yang bisa dipakai untuk amal, mana yang harus ditinggalkan, bagaimana cara menilai seorang perawi itu agar periwayatan yang dibawanya itu bisa kita pakai atau tidak. Nah, itu al-hafidh. Ya kan nanti di bawah al-hafidh nanti ada namanya muhaddits. Muhaddits itu cuman periwayat hadis kebanyakan, tapi kurang memahami seluk-beluk ilmu tentang hadis. Imaduddin, ini gelar beliau, masih gelar beliau. Imaduddin adalah tiang agama, ya, tonggaknya agama. Abul Fida, ini kunyah beliau. Ya, dalam riwayat kita nggak mendapati kalau ada anak beliau namanya Al Fida. Tapi ini kunyah atau gelar juga. Abul Fida kan artinya bapak penjaga, ya. Jadi bapaknya para penjaga gitu. Maksudnya penjaga agama. Jadi Al-Fida itu kan penjaga atau tebusan bisa. Jadi beliau adalah orang yang paling tersohor dalam segi menjaga keilmuan Islam. Dan inilah nama beliau, Ismail Ibnu Katsir. Ya. Semoga Allah merahmati beliau dan redha kepadanya. Alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamd faqal alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan alhamd, dengan kata-kata alhamd atau dengan pujian. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Waftataha khalqahu bilhamd. Dan Allah juga telah membuka atau mengawali penciptaan beliau terhadap segala sesuatu dengan alhamd juga. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Dan Allah juga telah menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Ini nanti ada tafsirannya. Ini enggak usah kita baca tafsiran sekarang. Cuman kita terjemahkan saja, ya. Wahtatamahu bilhamd. Dan Allah juga telah menutup penciptaan beliau terhadap segala sesuatu tadi juga dengan kata-kata alhamd. Faqala ba'da dzikri ma'ali ahli jannati wa ahli an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah telah selesai menyebutkan ma'al. Ma'al itu tempat kembali yang akan dihuni oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Allah berfirman, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan telah ditetapkanlah oleh Allah untuk mereka bil haqq, dengan benar. Orang baik akan diberikan ganjaran baik, itu surga. Orang buruk akan diberikan timbalan buruk, itu neraka. Walaupun nanti akhirnya masuk surga juga. Waqila, dan dikatakan oleh mereka, maksudnya apa? Orang-orang yang merasa mereka telah mendapatkan janji yang diberikan oleh Allah saat mereka di dunia, ya, oh Allah telah menyempurnakan janjinya, maka dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Beda kalau orang yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah, dia mengatakan bahkan irji'uni a'malu salihah. Ya Allah, balikkan aku ke bumi lagi, aku ingin melaksanakan amal soleh, katanya. Ya semoga kita enggak termasuk orang yang kedua ini. Ya karena semangat kita walaupun dingin-dingin ini luar biasa. Anak serasa di Padang sahana. Serius dingin, makanya anak biasanya enggak pakai.
Luar biasa. Falhamdu fil ula wal akhirah. Maka pujian itu hendaknya ada saat mengawali segala sesuatu dan saat mengakhiri segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah melaksanakan itu. Ya, Allah ketika ingin menciptakan alhamdulillah dulu. Ketika mengakhiri ciptaan dengan alhamdulillahirabbil alamin juga. Maka seyogyanya bagi kita orang yang percaya kepada Allah, ya, hendaknya mengawali segala sesuatu dengan alhamdulillahirabbil alamin dan menutupnya juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kan dalam suatu hadis, kullu amrin dibalin lam yubda fihi bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa abtar. Senada dengan itu, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sama ya? Setiap urusan yang mempunyai nilai baik tapi tidak dibuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka keberkahannya hilang. Baiknya ada, cuman lipatan kebaikan, ya, keberkahannya hilang. Nah, contohnya misalnya ini di kitab Syama'il Muhammadiyah ada ya, ketika kita makan, ya, ketika kita tidak membaca alhamdulillah atau tidak baca bismillah, ya, kita cuman mengadopsi lemak. Jadi perutnya full, gendut, tapi tenaganya nggak ada. Semangat juga untuk melaksanakan ibadah, walaupun sudah kenyang juga tidak ada, karena keberkahannya tidak ada. Ai fi jami'i ma khuliqa. Maksudnya alhamdu fil ula wa fil akhirah itu, kata-kata alhamd itu disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa khaliq, dan di setiap yang Allah merupakan penciptanya. Jadi di sini maksudnya yang diciptakan oleh Allah bisa disaksikan oleh manusia. Tapi tidak semua yang diciptakan oleh Allah, tidak semua yang Allah merupakan penciptanya bisa disaksikan oleh manusia. Ini ya, ini bahasanya nih. Ai fi jami'i ma khuliqa atau ma khalaqa wa ma huwa khaliqun. Fi jami'i ma khalaqa itu maksudnya yang bisa kita saksikan, ciptaan Allah, manusia, gunung, semuanya yang bisa kita nampak, kita lihat itu adalah ma khalaqallah. Tapi ma huwa khaliqun ini, semua yang merupakan Allah penciptanya, nah itu tidak semuanya yang bisa kita saksikan. Jin tidak bisa kita saksikan, surga dan neraka belum bisa kita saksikan, tapi Allah sudah menciptakannya. Karena surga dan neraka diciptakan sebelum bumi, sudah ada duluan, tapi kita nggak bisa menyaksikan. Ya, nah, walaupun ada dalam riwayat Nabi Idris katanya sudah merasakan surga katanya. Ini perlu ditahqiq lagi seperti yang disampaikan Ustaz Anan kemarin tentang Umar menangis dan ketawa itu. Ya, perlu kita teliti lagi gitu. Ya, karena memang itu perdebatan pendapat sangat dalam di situ. Huwal mahmudu fi dzalika kullih. Allah lah yang berhak untuk dipuji dalam semua hal itu. Ya, itu makanya kalau kita habis sholat itu kan ada ya Ustaz Hanan ya, alhamdulillahirabbil alamin fi kulli halin wa ni'matin. Ya, jadi semua kondisi, semua nikmat bukan syukur tapi alhamdulillah. Bukan terima kasih ya Allah, tapi segala puji untukmu ya Allah. Nah, ini suatu apa isinya, rahasia ya. Kenapa ketika seorang mukmin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, dia bersabar kemudian mengatakan alhamdulillah.
Ketika dia diberikan oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur kemudian diiringi dengan alhamdulillah. Tidak cukup dengan syukur saja. Ya, karena syukur itu kadang-kadang itu gara-gara kita diberikan kenikmatan baru timbul syukur. Walaupun Allah menekankan, ya la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mau bersyukur akan aku tambah. Itu kan seolah-olah kita gimana ya, kalau nggak ada tambahan ini nggak usah bersyukur berarti kan ya. Nah, tapi kalau alhamdulillah itu nggak ada kaitannya dengan pemberian nikmat sama sekali. Dengan adanya kita, dengan fahamnya kita kalau Allah telah memberikan kita semua yang kita miliki ini, walaupun tak terasa nikmat. Ya, badan ini merasa aduh badan ini nggak bermanfaat, nggak berguna sebagainya. Itu nikmat luar biasa. Maka itu mengharuskan kita mengatakan alhamdulillah. Nah, kalau syukur baru kalau kita dapat rezeki, walaupun sebenarnya rezeki itu ada selalu sebenarnya bagi kita. Tapi karena agak beda gitu, alhamdulillah, syukur ya Allah, saya akan ini dan sebagainya. Nah, itu bedanya alhamdulillah dengan asyukru. Asyukru datangnya ketika baru dapat nikmat, sementara alhamdulillah walaupun belum dapat nikmat yang kita rasakan, tapi alhamdulillah wajib untuk kita tunaikan. Walihada, karena Allah lah yang harus dipuji atau diberikan alhamdulillah itu, yulhimu ahlal jannata tasbihahu wa tahmidah. Allah memberikan ilham kepada penduduk sorga bagaimana cara bertasbih dan bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Kama yulhamunan nafas. Jadi bagaimana Allah mengilhamkan atau mengajarkan cara bertasbih dan cara bertahmid kepada penduduk surga, sama seperti Allah mengajarkan kita bernafas. Ya kan nggak pernah lupa kita bernafas ya. Nah, seperti itu juga nggak pernah lupa seharusnya kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagaimana kondisi atau ucapan atau zikir ahlu surga itu nanti? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa atau permintaan penduduk surga itu nanti saat mereka sudah dimasukkan dalam surga adalah subhanakallahumma gitu. Ya. Jadi bagaimana? Setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga, mereka langsung mengatakan subhanak. Apa itu maksudnya? Kan kita memahami ya, kalau kita melihat sesuatu hal yang ganjil, sesuatu hal yang mencengangkan, tapi itu apa istilahnya, mengarah kepada hal yang buruk. Ingat ya, ganjil, aneh, tapi itu mengarah kepada hal yang buruk. Baru kita mengatakan subhanallah. Contohnya apa? Seorang ustadz tapi berkata-kata kotor, ya kan aneh menurut kita, maka kita katakan subhanallah. Apa maksudnya? Gak mungkin Allah menciptakan seorang ustadz berkata-kata, berarti ini ustadz abal-abal gitu kan ya. Nah, dan sebaliknya yang sering kita salah artikan ya, kalau kita melihat suatu hal yang baik, mengagumkan dan sebagainya gitu ya, kita katakan masya Allah harusnya, tapi kita kan mengatakan justru subhanallah gitu ya. Melihat anak kita dapat juara, anak kita udah tasmi' 30 juz, melihat anak kita itu baktinya luar biasa, kata kita subhanallah. Salah, harusnya masya Allah. Itulah ungkapan kegaguman terhadap hal yang baik. Tapi kalau dia aneh,
asing menurut kita, tapi itu buruk, maka katakanlah subhanallah. Nah, ini juga kenapa kok dikatakan oleh penduduk surga sebagai subhanak? Apakah yang dirasakan oleh penduduk surga itu suatu hal yang buruk? Enggak mungkin. Tapi ini apa? Ini mengisyaratkan enggak mungkin Allah menciptakan semua janji-janji atau peringatan selama hidup di dunia kalau tidak seperti ini buktinya gitu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya atau orang yang materialistis ya, kalau nggak terbukti, nggak kelihatan di depan matanya saat itu mereka nggak percaya. Nah, itu tujuannya. Nggak mungkin Allah mendustakan, nggak mungkin Allah membual dan sebagainya. Makanya mereka subhana, maha suci Engkau ya Allah. Semua yang Kau janjikan pasti terwujud. Semua yang Engkau berikan kepada kami ini adalah bukti benarnya apa yang telah Kau janjikan saat kami hidup di dunia nanti. Wa tahiyyatuhum, dan salam penghormatan yang dihaturkan atau yang diberikan oleh penduduk surga itu selalu salam, salam semuanya. Nah, wa akhiru da'wahum, dan akhir dari semua permintaan dan doa mereka itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setiap mereka meminta ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, akhirnya nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga yang kita biasakan dalam menutup doa. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rusulah, dan segala puji juga untuk Allah yang telah mengutus para rasulnya, mubasyirina wa mundhirin. Rasulnya itu bertugas sebagai pemberi kabar baik, kabar gembira, wa mundhirin, dan pemberi kabar pertakut. Maksudnya bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau orang yang mau ikut kepada aturan Allah dalam hidupnya, mau menjadikan ta'alim atau ajaran-ajaran agama sebagai pengarah kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi orang yang engkar, orang yang tidak mau menghargai apa yang disuguhkan oleh Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan keburukan. Nah, itu yang dimaksud dengan mubasyirin wa mundhirin. Nah, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar nanti tidak ada lagi manusia itu menyesalkan, mendebat atau menyanggah. Wahai Allah, kenapa Engkau membeda-bedakan kami? Engkau berikan sebulan kebahagiaan, sementara kami Engkau berikan keburukan. Kenapa ya Allah? Ya, tapi dengan diutusnya Rasul dijelaskan kalau kalian patuh, ini kebaikan untuk kalian. Kalau kalian angkar, maka ini keburukan yang akan kalian dapatkan. Jadi nggak ada lagi mereka punya kesempatan untuk membantah dan menyanggah setiap ketetapan yang telah Allah berikan kepada mereka saat mereka telah dikembalikan nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khatamahum bin nabiyil ummi al-arabiyyil makki al-hadi li awdahi subul. Dan Allah telah menutup para nabi dan para rasul tadi dengan nabi yang ummi, nabi yang tidak kenal baca tulis, Arab asli, dan ahli atau penduduk Makkah. Al-Hadi, ini salah satu nama dari Nabi Muhammad, Al-Hadi, yang memberikan petunjuk. Al-Hadi ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama. Kan ada juga nama Allah yang Al-Hadi, ya. Kenapa kok Allah menyamakan atau ulama menyamakan salah satu atau berapa ada dalam surat apa itu? Bil mu'minina raufur rahim.
Qad ja'akum min anfusikum apa tuh yang biasanya kalau lagi Isra Mi'raj itu? Qad ja'akum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum bil mu'minina. Nah, itu kan Ar-Rauf Ar-Rahim. Itu kan sifat Allah, nama Allah, tapi kok Allah mengatakan itu untuk Nabi Muhammad? Sama dengan ini. Al-Hadi itu salah satu dari Asma'ullahul Husna yang 99, tapi kok kenapa disematkan juga kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, kenapa? Kata ulama, karena memang kecenderungan Nabi Muhammad SAW untuk mengantarkan hidayah itu kepada umatnya. Paman beliau saja yang sudah kekeh tidak mau bersyahadat, kemudian sudah diiming-imingkan juga oleh ancaman untuk tidak lagi diindahkan keberadaannya, kemuliaannya oleh si Abu siapa waktu itu yang saat Abu Talib itu mau meninggal, di sebelah kirinya si Abu Jahal, sebelah kanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Beliau tetap diam. Kemudian yang sebelah kirinya Abu Jahal mengatakan, kalau kau katakan la ilaha illallah, maka hilang ke penghargaan kami terhadapmu. Maka Muhammad akan kami siksa. Tidak lagi penghalang antara kami dengan Muhammad, katanya. Akhirnya belum nggak mau. Tapi Rasulullah SAW walaupun melihatkan kondisi seperti itu dilihatkan oleh Allah, tetap beliau mendoakan pamannya. Ya, sehingga ya makbul, doa Rasul makbul ya. Allah kabulkan doa beliau, tapi nggak dimasukkan ke surga Abu Talib, cuman diberikan azab teringan di neraka. Katanya azab teringan di neraka itu adalah sandal jepit dari bara api neraka yang secuil saja dibawa oleh burung ababil bisa menghancurkan tentara Abraha sehingga seperti daun yang sudah dimakan ular. Bayangkan, ini sandal jepit besar dipakai selalu oleh Abu, itu azab teringan. Kira-kira azab terberat bagaimana? Yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap melepuh, hancur, luluh itu kulit-kulit mereka, ditukar lagi oleh Allah dengan yang baru. Apa tujuannya? Liyadhuqul adab, supaya terasa mereka kalau diazab gitu. Ya kalau kita kan kadang-kadang ya itulah materialistis, kadang-kadang ada. Nah, ini azab teringan, terompah dari bara api. Nah, itu makanya Allah gelari Nabi Muhammad itu Al-Hadi. Ya, kata ulama, kalau ingin menamakan manusia dengan nama Allah, jangan kasih alif lam. Misalnya kalau kita ingin menamakan anak kita dengan Ar-Rahman, hilangkan alif lamnya dulu, Rahman saja. Atau kasih Abdul depannya, Abdur Rahman, boleh. Itu masih manusia. Tapi kalau Ar-Rahman, ya, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Hadi, nah itu izin dari Allah. Karena memang kecenderungan Rasul untuk mengantarkan hidayah kepada manusia. Walaupun Allah katakan tidak layak bagi seorang mukmin untuk meminta ampun kepada seorang musyrik, walaupun dia itu keluarganya, karib kerabatnya, bapaknya. Dalam kisah yang diterangkan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim meminta ampun untuk bapak beliau, Azar. Nah, begitunya Ghafur Rahim itu. Al-Ghafur, Nabi maaf. Udah disakiti oleh kaumnya, dituduh yang macam-macam, dituduh tukang sihir, tukang pemecah belah, orang gila, tapi beliau tetap memaafkan dan meminta ampun untuk mereka kepada Allah. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahui.